Pemain naturalisasi bagi skuad bola sepak kebangsaan. Perdana Menteri bagaimanapun menegaskan inisiatif itu tidak harus mengabaikan pemain tempatan. Mengatakan tak penting, ini satu perkara yang terkebelakang. Itu bagaimana pula Prof. Datuk? Saya melihat ini satu aspek kegagalan pembentukan negara bangsa. Setelah 62 tahun kita menghasilkan manusia Malaysia yang macam mana, yang sehingga boleh membandingkan masih mempunyai mentaliti pendatang, walaupun sudah 62 tahun di sini, dan mereka marah kalau dipanggil pendatang sebab mereka kata mereka sudah 4 keturunan di sini. Ya, itu secara fizikal, tetapi dari segi mentaliti itu, apa yang diperkatakan di situ memperlihatkan tidak ada rasa keterikatan kepada negara. Naturalisasi jadi kontroversi besar di Malaysia. Pemain tempatan rasa terpinggir dan dikhianati. Sekarang ni semua pasukan bola sepak ni mengambil player daripada mana-mana negara. Sebab itu kita nampak banyak yang orang putih yang hitam. Jadi kalau kita ambil tak apalah, tapi janganlah ke-11 orang itu datang daripada negara lain. Ada lebih kurang 7 pemain naturalisasi Malaysia yang mana kesemua pemain ini muncul secara tiba-tiba. Jadi itu yang dipersoalkan oleh banyak netizennya. Di Malaysia sendiri pun ada yang mempertikaikan, ada yang menanyakan persoalan ini, ada yang membangkitkan persoalan terkait dengan pemain naturalisasi ini. Adakah mereka punya darah keturunan ataupun tidak? Itu yang dipersoalkan. Akhirnya kita menang Piala ASEAN 2010 dengan pemain tempatan saja. FAM pun waktu tu tolak naturalisasi, saya ingat lagi. Jadi lepas tu kita anggap kita bolehlah pergi jauh kan dengan pemain tempatan. Malangnya kita terus jatuh menudung. Ranking jatuh teruk sampai 170 lebih. Kalah 10-0, kalah 6-0. Kita hentam FAM bagai nak rak. Walhal mereka dah bagi peluang untuk pemain tempatan menonjol, tapi tak berkesan. Macam-macam inisiatif dah dibuat kan. Lepas tu FAM pun buatlah revolusi, ambil pemain warisan. Tak ada apa yang nak dikatakan menganaktiri pemain tempatan, sebab kita dah bagi peluang sejak dulu lagi. Jurulatih pun tukar bersilih ganti, tapi tak ada impak pun naturalisasi. Sebab kalau kita terus kekalkan ke semua pemain, sampai bila-bila pun kita tetap di paras yang sama. Buruk geng, Max Vigil gagal jadi pemain Harimau Melaya. Berita buruk guys, Josh Brownhill bukan pemain warisan Malaysia. Aduh, kita kena tipu lagi. Ferdy Drift tak ada darah Malaysia. Apa benda ni weh? Lawak, lucu kau Malaysia. Saran aku besok-besok kalau ada rumor lagi pemain keturunan kau yang ada di luar negeri, jangan kau post dulu lah. Kau bongkar dulu sumber dari mana, kau cari dulu. Yonian Aprida ada darah Malaysia, baru kau angkat gitu. Orang lagi liburan di Malaysia malah ditawarin masuk timnas Malaysia ya guys ya. Kocak. Aduh, susah nih sama Dek Malai satu ini ya. Sepak bola Malaysia tengah bergelora bukan karena prestasi, melainkan karena badai kontroversi yang mengguncang fondasi kepercayaan antara penyokong, pemain, dan federasi. Naturalisasi yang dulunya dianggap solusi untuk meningkatkan prestasi skuad Harimau Malaya, kini berubah menjadi duri dalam daging. Tuduhan pengabaian terhadap pemain tempatan semakin memanas, mengundang gelombang kritik dari legenda bola tanah air, pemerhati sepak bola, bahkan supporter sendiri. Program naturalisasi yang semula dirancang untuk memperkuat tim nasional dengan kehadiran pemain asing yang dianggap berkualitas, kini berbalik arah. Banyak yang menilai, pemain naturalisasi diberi perlakuan istimewa, mendapatkan prioritas bermain, dan kontrak menggiurkan, sementara pemain tempatan yang setia dan telah bertahun-tahun berjuang, malah disisihkan dan terpinggirkan. Harapan yang berubah jadi beban. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mulai agresif dalam program naturalisasi sejak tahun 2019. Kala itu, proyek ini disambut meriah oleh publik, karena dianggap sebagai jalan pintas untuk mengejar prestasi negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Nama-nama seperti Liridon Krasniki, Guilherme de Paula, dan beberapa lainnya menjadi wajah baru Harimau Malaya. Namun, kenyataan di lapangan tak seindah yang dijanjikan. Meski beberapa pemain naturalisasi menunjukkan performa solid, banyak pula yang tampil di bawah ekspektasi. Bahkan, beberapa dari mereka lebih sering menghangatkan bangku cadangan atau absen karena cedera berkepanjangan.
Saya tidak menyalahkan pemain naturalisasi. Tapi mengapa kita harus menutup mata pada pemain tempatan yang konsisten di liga sendiri? Ini seperti merampas peluang mereka, ujar seorang pelatih lokal Liga Super Malaysia yang enggan disebutkan namanya. Pemain tempatan menjerit sunyi. Keluhan demi keluhan mulai mencuat dari kalangan pemain tempatan. Beberapa dari mereka merasa kehadiran pemain naturalisasi bukan memberi persaingan sehat, melainkan menjadi tembok penghalang bagi karir mereka. Bahkan, sejumlah pemain muda berbakat merasa tak punya masa depan di tim nasional karena posisi kunci sudah dikunci oleh pemain asing yang dinaturalisasi. Bagaimana saya mahu bersaing jika mereka masuk dan terus diberi jaminan bermain? Saya sudah bertahun-tahun di liga, panggilan pun tidak pernah dapat. Tetapi pemain yang baru datang dari luar, terus dapat tempat, ujar salah satu pemain tengah dari Selangor FC yang diwawancarai media lokal. Tak hanya itu, isu ketidakadilan pun turut merebak. Isu honor yang lebih besar untuk pemain naturalisasi menjadi duri yang membekas. Di tengah krisis keuangan dan tunggakan gaji yang menimpa beberapa klub, fakta bahwa pemain naturalisasi mendapat kontrak besar semakin memicu kemarahan banyak pihak. Suara legenda, kekecewaan yang dalam. Sosok legenda sepak bola Malaysia, Khalid Jamlus, turut angkat bicara. Dalam salah satu sesi wawancara eksklusif, Khalid menyatakan bahwa program naturalisasi saat ini telah melenceng dari tujuan awal. Kita mahu bantu tim nasional, itu betul. Tapi bukan dengan cara mengorbankan bakat anak tempatan. Seharusnya naturalisasi menjadi pelengkap, bukan pengganti. Sekarang ini, kita sudah keterlaluan. Ini bukan solusi, ini sabotaj terhadap pembangunan pemain sendiri, tegasnya. Mantan pemain nasional lainnya, Safe Sali, juga mengekspresikan keresahannya. Pemain muda kita sekarang hilang semangat. Mereka rasa, walau bermain baik di liga, peluang ke timnas tetap tertutup. Mereka rasa seperti dipandang rendah di negeri sendiri. Media Malaysia ikut panas. Media olahraga di Malaysia tak tinggal diam. Kolom-kolom kritik mewarnai halaman depan beberapa surat kabar dan portal olahraga daring. Editorial di salah satu media utama menyebut, jika pemain tempatan terus disisi demi pemain naturalisasi yang belum tentu lebih baik, maka kita sedang menanam benih kehancuran untuk jangka panjang. Portal online seperti Semuanya Bola, Foket FC, dan Harimau Mai bahkan mulai membuka forum diskusi yang menampilkan pendapat para ahli, mantan pemain, dan fans. Banyak yang mempertanyakan, apa manfaat sebenarnya dari naturalisasi jika hasil di lapangan tidak signifikan, dan justru menimbulkan perpecahan internal? Suporter kecewa, teriakan dari tribun. Para penyokong Harimau Malaya pun tak bisa menyembunyikan kekecewaan mereka. Banyak dari mereka menyuarakan ketidakpuasan di media sosial dengan tagar seperti utamakan pemain tempatan dan say no to over naturalisasi. Salah satu komentar viral di Twitter menyebut, bukan kami anti naturalisasi. Tapi jika 7 dari 11 starter bukan rakyat asal Malaysia, itu bukan timnas lagi. Itu klub ekspor. Komentar lainnya menyuarakan hal yang serupa. Kita bukan kekurangan bakat. Kita kekurangan keberanian untuk percayakan pemain kita sendiri. Apa gunanya akademi dan program akar umbi kalau semuanya akan diserahkan pada pemain luar? Situasi semakin memanas ketika dalam pertandingan terakhir Harimau Malaya, para supporter membentangkan spanduk bertuliskan, "Mana anak tempatan kami? Ini Malaysia atau pasukan impor?" Isu legalisasi dan moralitas. Lebih jauh dari sekadar kontroversi pemilihan pemain, isu legalisasi proses naturalisasi pun mulai dipertanyakan. Beberapa netizen curiga bahwa ada proses yang tak sepenuhnya transparan dalam pemberian kewarganegaraan kepada pemain tertentu. Apalagi, beberapa pemain yang dinaturalisasi tidak lama tinggal di Malaysia dan tidak bisa berbicara dalam bahasa Melayu. Macam mana boleh jadi warga negara Malaysia sedangkan dia baru 2 tahun bermain di sini dan langsung tak paham budaya kita, kata seorang pemerhati sepak bola senior. Walau hingga kini belum ada bukti konkret yang menunjukkan pelanggaran hukum, spekulasi ini cukup untuk memantik keraguan publik terhadap integritas proses yang dijalankan FAM dan pihak berwenang. Pemerintah mulai bertanya. Melihat reaksi publik yang memanas, Kementerian Belia dan Sukan Malaysia pun mulai mengambil langkah. Menteri Belia dan Sukan, dalam konferensi pers, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan naturalisasi, termasuk proses, manfaat, dan dampaknya terhadap pemain lokal. Kami tak mahu program ini jadi senjata makan tuan. Jika terbukti merugikan pembangunan jangka panjang bola sepak Malaysia, maka kita perlu pertimbangkan semula, ucap beliau. Solusi atau jalan buntu? Kini, sepak bola Malaysia berdiri di persimpangan. Di satu sisi,
Tekanan untuk meraih prestasi internasional membuat banyak pihak tergoda mencari jalan pintas lewat naturalisasi. Di sisi lain, suara akar rumput dari pemain muda, pelatih tempatan, hingga supporter menyerukan perlunya kembali kepada asas, membina, bukan membeli. Biar kalah dengan maruah daripada menang dengan pasukan sewa, ujar seorang supporter fanatik Harimau Malaya. Beberapa pengamat menyarankan agar naturalisasi tetap dilanjutkan namun dibatasi secara ketat, dengan syarat ketat seperti masa tinggal minimal 5 tahun, kemampuan bahasa dan pemahaman budaya lokal, serta kontribusi konkret terhadap liga domestik. Sementara itu, pembinaan pemain muda lokal harus diutamakan dengan sistem meritokrasi yang jelas dan adil.